sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu yang sama kita hormati, perlu kita sampaikan juga di sini bahwasanya negara kita merupakan satu-satunya yang awal untuk menerbitkan sertifikat untuk seluruh masyarakat kita dan seluruh perangkat nagari dan unsur yang sudah mendukung program ini. Bapak dan Ibu yang sama kita hormati, mudah-mudahan pada tahun ini kita untuk mengukur peta bidang tanah lebih kurang 2000 lebih, dan juga sertifikat akan terbit pada tahun ini sebanyak 300. Tentu tanah-tanah masyarakat yang sudah diukur peta bidangnya, kita berkoordinasi tadi dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Kepala BPN, itu tetap bisa diakomodir untuk memasukkan permohonan pada tahun depan. Permohonan dengan catatan yang tanah yang sudah diukur. Itulah harapan kita, dan kita berharap kepada masyarakat, Bapak dan Ibu mau memanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan usaha, silakan. Tapi kita berharap saat kegiatan usaha ini kita meminjamkan modal untuk akses ke perbankan, itu adalah merupakan tanah kita taruhannya. Kalau meminjam kita yuk untuk kegiatan produktif dan untuk kegiatan konsumtif. Dapat sertifikat tuh bagaden mulai. Kalau digunakan kegiatan untuk pembeli TV, untuk pembeli rumah, sampai kita bertanya kepada orang tak pas, bertanya ke tempat orang tak pas, batanya tak lepas loh. Jadi singgonya akan menimbulkan persoalan-persoalan. Demikian saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau kurang pas dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Sijunjung, yang kami hormati unsur Kopinda Kabupaten Sijunjung, yang kami hormati Camat Kopitan, yang kami hormati Wali Nagari beserta perangkat, kemudian yang kami hormati Ketua KAR, Ketua WPO, Ketua Lembaga, Ini Mama, Bundo Banduang, dan tokoh-tokoh masyarakat di Nagari Padang Sibusu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu penerima sertifikat hak atas tanah. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam rangka penyerahan sertifikat yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Kemudian tidak lupa salat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada terima kasih Camat Kopitan karena dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah Kecamatan Kopitan, beliau sangat mendukung, sangat berperan aktif di dalam memberikan masukan, memberikan perhatiannya. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Padang Sibusu. Terima kasih kami kepada Wali Nagari beserta perangkat karena berkat kerja keras yang luar biasa dari pihak Nagari, kegiatan ini bisa kita laksanakan 2 tahun berturut-turut di Nagari Padang Sibusu. Kemudian juga kepada Ketua KAN, Ketua BPN, Ketua Lembaga, Nikmama, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan persatu kami ucapkan terima kasih karena tanpa peran aktif dan dukungan dari Bapak dan Ibu mungkin tidak akan ada kita melaksanakan penyerahan sertifikat pada hari ini. Serahkan pada hari ini merupakan sertifikat yang berasal dari kegiatan PTSL tahun 2021. Tahun 2021 kita Kabupaten Sijunjung mendapatkan target untuk peta bidang tanah atau pengukuran dan pemetaan sebanyak 8.500 bidang. Itu kita bagi di 5 nagari. Pertama Nagari Padang Sibusu, Nagari Muaro, kemudian Nagari Pamuatan, Nagari Guguk, dan Nagari Batu Manjulu. Kemudian target yang kedua adalah sertifikat hak atas tanah sebanyak 660 buah sertifikat. Itu kita bagi untuk 2 nagari, Nagari Padang Sibusu sebanyak 310 sertifikat dan Nagari Muaro sebanyak 350 sertifikat. Kegiatan PTSL di Nagari Padang Sibusu pada tahun ini merupakan kegiatan yang kedua
karena pada tahun kemarin, tahun 2020, kita juga sudah melaksanakan kegiatan yang sama. Pada saat itu kita hanya melaksanakan di satu jorong karena keterbatasan kuota dan anggaran, karena adanya refocusing karena COVID. Alhamdulillah pada tahun ini satu nagari Padang Sibusu sudah kita ukur dan kita petakan. Jadi hampir 100% wilayah Padang Sibusu itu sudah kita petakan dan kita ukur. Mungkin untuk Kabupaten Sejunjung, nagari yang pertama pengukuran pemetaannya lengkap adalah di nagari Padang Sibusu. Mantap kalau begitu. Perlu kami sampaikan, 2 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai 2021, bidang tanah yang sudah kita ukur dan kita petakan di Padang Sibusu ada sebanyak 4.000 lebih bidang tanah. Kemudian sertifikat yang kita terbitkan ada sebanyak 595 sertifikat. Bagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan sertifikat pada tahun ini karena keterbatasan kuota, itu bisa melanjutkan di tahun 2020, di tahun depan. Tidak lama lagi Bapak dan Ibu, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi kita akan memulai lagi kegiatan kita. Jadi tidak usah khawatir apabila tidak mendapat sertifikat pada tahun ini. Kemudian perlu juga kami sampaikan, untuk tahun depan kita tidak melaksanakan lagi pengukuran dan pemetaan. Kita hanya melakukan penerbitan sertifikat karena kita anggap pengukuran dan pemetaan kita pada tahun ini sudah selesai. Apabila masih ada bidang-bidang tanah yang belum terukur atau terpetakan, itu dapat langsung melakukan permohonan ke kantor pertanahan. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa kegiatan PTSL ini dibiayai melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Sejunjung. Untuk tahapan pembuatan sertifikat itu kepada kita semua, kepada masyarakat, itu tidak dipungut biaya. Adapun biaya yang dikeluarkan itu tidak berkaitan dengan proses sertifikat, seperti biaya pembuatan alas hak, biaya fotokopi, kemudian juga mungkin biaya pemasangan patok dan pembuatannya itu menjadi tanggung jawab kepada peserta PTSL. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Republik ini sudah terdaftar. Untuk percepatan pendaftaran tanah itu makanya dilaksanakan melalui kegiatan PTSL. Jadi PTSL tidak hanya dilaksanakan di Padang Sibusu, tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Sejunjung, tapi PTSL dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga pada tahun 2025 seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan terpetakan. Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan pendaftaran tanah ini adalah, yang pertama tentunya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dengan adanya sertifikat akan diketahui siapa pemiliknya, di mana letaknya, berapa luasnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. Mungkin juga akan menghilangkan sengketa konflik dan pertanahan. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan indeks EODB atau tingkat kemudahan dalam berusaha. Saat ini posisi Indonesia di tingkat dunia itu berada di tingkat 73. Untuk negara ASEAN kita berada di peringkat ke-7. Di atas negara kita masih ada negara Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian ada Filipina dan ada Brunei Darussalam. Jadi melalui sertifikat ini kita berharap masyarakat atau pelaku bisnis, pelaku usaha bisa memanfaatkan untuk memudahkan mereka dalam melaksanakan investasi. Mungkin kita bisa melihat contoh di sebelah kantor camat, sekarang ada perumahan. Nah, perumahan itu bisa bergerak, bisa berjalan, itu karena adanya sertifikat hak atas tanah. Tanpa adanya kepastian, tentu investor atau pelaku usaha tidak dapat memulai kegiatan atau usahanya. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah untuk mendorong inklusi keuangan. Maksudnya di sini adalah kemudahan atau akses yang dapat diperoleh oleh masyarakat, setiap individu atau pelaku bisnis terhadap lembaga formal keuangan. Dengan adanya sertifikat hak atas tanah, Bapak dan Ibu dapat menjadikannya sebagai modal atau sebagai jaminan untuk memulai suatu usaha. Jadi dengan adanya sertifikat hak atas tanah akan mendorong kemudahan Bapak dan Ibu untuk mendapatkan akses ke pelayanan keuangan yang formal. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi meminjam uang kepada rentenir, kepada pihak-pihak yang bunga atau jaminannya tidak jelas.
pendapatan daerah kita Kabupaten Sidoarjo. Kita perlu kami ingatkan juga seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, Bapak Ibu agar mempergunakan sertifikatnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan setelah dapat sertifikat digadaikan untuk hal-hal yang konsumtif. Kita berharap sertifikat itu agar betul-betul dipergunakan pada saat dibutuhkan atau pada saat kita akan melakukan kegiatan usaha. Kemudian pesan kami terhadap sertifikat agar dijaga dan dipelihara dengan baik. Jangan sampai sertifikat Bapak dan Ibu jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Saat ini kita bisa lihat dan bisa kita dengar banyaknya mafia pertanahan, banyaknya mafia tanah. Seperti tanah aset nagari dan masyarakat Nagari Padang Sibusuk secara simbolis oleh Bupati Sijunjung. Sebelumnya kami panggil perwakilan penerima, Ibu Delvia, Ibu Gusniarni Tari, Ibu Eni Deswita, Bapak Evitra, dan Bapak Wali Nagari Padang Sibusuk untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Baik, pertama akan diserahkan oleh Bapak Bupati kepada Wali Nagari Padang Sibusuk, yaitu sertifikat aset Nagari Padang Sibusuk. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada hari ini. Baik, selanjutnya mohon berkenan Bapak Kajari untuk menyerahkan kepada Ibu Delvia. Atas nama siapa nih? Ibu langsung. Tolong dijaga Bu ya. Kalau pas diperlukan baru digadai. Kalau tidak diperlukan tidak usah. Alhamdulillah. Ibu lihat itu. Baik, selanjutnya Bapak Kepala BPM mohon menyerahkan kepada Ibu Eni Deswita. Ibu Gusniarni Tari. Surat tuh. Ada nama surat atau keluarga? Selanjutnya mohon izin Bapak Kapolsek untuk dapat menyerahkan kepada Ibu Eni Deswita. Jaga ya. Baik, selanjutnya Bapak Camat Kupitan dan juga Bapak Ketua kan untuk dapat menyerahkan kepada Bapak Evitra. Evitra, itu surat berharga kalau disimpan baik-baik, dipergunakan untuk kepentingan. Baik, selanjutnya Bapak Kajari, Bapak Ketua BPM, Bapak Kapolsek, dan disilakan kembali ke tempat.